tetap dia itu jaminan. Tetap di dalam Tuhan ada kepastian. Ya, saat ini juga saudara yang sedang hadapi badai, angin taufan dalam kehidupanmu, mungkin masalah sakit penyakit, badai sakit penyakit yang menerpa, mungkin masalah rumah tangga, badai pernikahan, badai ya rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, persaudaraan yang sedang menerpa perahu kehidupan saudara. Saudara, jangan kaget saudara. Bahkan ya badai dalam studi, badai dalam ya pekerjaan keuangan, badai dalam pelayanan. Sekali lagi, hidup itu masalah. Sama-sama jalan. Ya, sekalipun kita sedang jalan bersama Yesus, ikut Tuhan, tetap ada badai. Saudara, bahkan sekalipun kita sedang melaksanakan perintah Tuhan, itu pun mengalami badai. Ya, itu wajar. Murid-murid, rasul-rasul mengalami badai. Yesus sendiri waktu jadi manusia saat itu mengalami badai. Jadi tenang. Ya, semua orang itu mengalami. Jangan kaget, jangan anggap wah kok bisa gini. Itu biasa, masalah itu biasa. Semua mengalami. Saat ini pun saya juga sedang hadapi badai. Sama saja. Mungkin saudara sedang hadapi, saya juga sedang hadapi badai. Saudara, itu yang pertama. Yang berikutnya ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Ada badai. Murid-murid ketakutan, Yesus tidur di buritan, di belakang malah tidur, saudara. Dikatakan di situ, di sebuah tilam, ya ada tikar tilam, dia tidur di situ. Ada badai, Yesus tetap tidur. Murid-muridnya membangunkan dia, ketakutan lalu membangunkan dia dan berkata padanya, Guru, ya engkau tidak peduli kalau kita binasa. Bangun Guru, kenapa engkau diam saja? Engkau tidak peduli kalau kami ini binasa, saudara. Ya, jadi dari kisah ini kita juga bisa petik beberapa pelajaran, saudara. Yang pertama, Yesus tidur di buritan, saudara, menandakan, saudara, ia punya iman yang luar biasa. Badai boleh datang, tapi nggak perlu kita goncang. Badai boleh datang, tidak perlu kita dicekam ketakutan. Yesus tak punya iman yang luar biasa. Yesus tahu hidupnya, nasibnya tidak di tangan badai. Tapi hidupnya di tangan Bapa Surgawi. Dia tahu, dia yakin. Maka badai datang, dia tetap tenang-tenang saja. Dia tetap bisa tidur. Bahkan tidur di buritan. Sedang ada badai, dia tetap bisa tidur. Murid-muridnya ketakutan, dia tetap bisa tidur. Karena apa? Imannya. Saudara bisa lihat dalam kehidupan nyata, ada orang yang punya iman yang teguh, iman yang tidak digoyahkan oleh badai. Masalah datang, dia tetap saja bisa makan dengan enak, dia tetap saja bisa tidur dengan nyenyak. Saya ingat seperti Daud sempat berkata, ya sekalipun ada lawan yang nyerang, ingin menghancurkan, dia berkata, Tuhan berikan hidangan makanan di depan lawanku. Sekalipun ada musuh yang datang untuk menyerang, tetap saja Tuhan menyediakan hidangan, dia bisa makan saja, tenang. Semua dalam tangannya Tuhan. Jadi saudara jangan sampai badai datang, saudara ketakutan setengah mati, belajar seperti Yesus. Tenang, tetap tenang. Karena apa? Karena mengerti bahwa nasibnya, hidupnya itu di tangan Tuhan. Bukan di tangan masalah. Nah, kalau saudara nyadari hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan gak ngizinkan, gak akan terjadi. Bahkan firman Tuhan berkata satu rambut saja. Kalau tidak diizinkan oleh Tuhan gugur, gak bisa gugur. Ya, jadi hidup itu bukan di tangan masalah. Hidup itu di tangan Tuhan. Gak takut dengan masalah. Sehingga bisa tenang. Ya, Yesus dikatakan ya tidur di buritan. Dia punya iman. Dia percaya ya hidupnya di tangannya. Badai tidak akan bisa membinasakan dia. Saudara, itu iman yang luar biasa sekali, saudara. Ya sebaliknya muridnya saudara
Takut setengah mati, kenapa? Muridnya mikir, ini badai bisa membinasakan dia. Maka dia berkata, guru, engkau diam saja. Engkau membiarkan kami binasa. Yesus tahu badai tidak bisa membinasakan dia. Tapi murid-muridnya berpikir, badai ini bisa membunuh mereka. Badai ini bisa membinasakan mereka. Pengertian ini sangat mempengaruhi sekali hati kita. Kalau kita berpikir badai nggak bisa hancurkan kita, kita masih tenang hati kita. Tapi kalau kita mikir badai ini bisa menghancurkan kita, badai ini membuat kita binasa, kita akan dicekam oleh ketakutan. Contohnya lah, kalau saudara sedang sakit, saudara tahu ya dalam tangan Tuhan sakit tidak akan menghancurkan saudara, tidak akan mematikan saudara. Saudara tenang. Tapi begitu saudara divonis lah kanker atau saudara mikir, wah ini bisa buat aku mati, itu bisa buat aku hancur. Wah pasti oleh karena pengertian itu jadi ketakutan. Sejak saudara punya pengertian yang benar, yang sehat. Hidup kita di tangan Tuhan atau di tangan masalah? Coba dijawab. Saya ulangi saudara. Hidupmu di tangan Tuhan atau di tangan masalah? Kalau saudara tahu hidupmu di tangan Tuhan, hatimu tenang. Masalah datang. Selama hidup berapa kali, akhirnya juga ada pertolongan Tuhan. Saudara tahu hidup kita di tangan Tuhan. Maka saudara akan tenang. Tapi kalau saudara merasa masalah ini akan membunuh kamu, buat kamu binasa. Wah aku ditipu orang, masalah keuanganku, wah sampai rugi banyak, sampai hilang banyak, mati aku. Ketakutan setengah mati. Karena berpikir akan hancur, akan mati. Saudara difitnah orang, diserang orang, dilakukan kejahatan. Wah aku nanti kalau digini-gini aku bisa ini macam-macam. Saudara ketakutan. Tapi kalau saudara sudah punya pikiran, Tuhan adalah hakimku yang adil. Tuhan akan memunculkan kebenaranku. Tuhan yang akan membelaku. Saudara tenang. Pengertian dipikir saudara itu penting. Yesus tahu hidupnya di tangan Bapaknya di surga. Saat dia jadi manusia. Maka tenang. Tetap bisa tidur. Ya. Murid-muridnya pikirannya mati nanti. Wah badai ini bisa buat aku mati. Ketakutan. Nah kalau saudara sedang ketakutan. Kemungkinan besar karena pikiran saudara yang salah. Hidupmu di tangan masalah. Hidupmu di tangan badai. Badai ini bisa menghancurkan saudara. Maka ketakutan. Robahlah hidupmu di tangan Tuhan. Semua di tangan Tuhan. Usahamu di tangan Tuhan. Kesehatanmu di tangan Tuhan. Rumah tanggamu di tangan Tuhan. Masa depanmu di tangan Tuhan. Ditinggalkan pacar tetap tenang. Tuhan bisa memberikan pacar yang lebih baik. Kehilangan leganan gak takut. Tuhan berikan leganan yang lebih baik. Ngalami kerugian gak gentar. Bahkan ngalami habis-habisan pun gak gentar. Saya tiba-tiba ingat saudara. Ada satu kesaksian. Ini dulu ya sudah lama tapi itu kesaksian. Seorang saudara menikah. Terus memberkata di gereja. Minta didoakan oleh pendeta. Pak pendeta. Ya kami ini ya baru mau mulai merintis kerja. Setelah bangun rumah tangga. Minta Tuhan tolong. Tuhan yang tuntun. Tuhan yang berkati. Lalu didoakan oleh Pak pendeta. Setelah bertahun-tahun kemudian, ternyata Tuhan dengan doanya dia diberkati, dia berkati. Lalu dia usahanya jual beli garam. Jadi garam itu kalau musim panas, petani garam itu bisa panen garam. Dia beli banyak, masukkan ke gudang. Nanti waktu musim hujan, saudara, petani itu nggak bisa panen, hujan terus, yang nggak bisa kering. Maka harga garam akan naik, dia jual. Ya. Waktu musim kemarau dia beli karena murah panen saudara. Terus untung banyak. Tapi satu hari terjadi saudara hujan lebat banjir besar. Seperti saat ini sedang di mana banyak banjir saudara banjir. Ya sampai saudara gudangnya tergenang banjir 1 minggu. Saudara bayangkan ya gudang besar isinya garam semua.